Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Irma Yuliani selaku dosen pembimbing pada mata kuliah layanan prima, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan kuliah online ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Adapun topik yang akan kami bahas adalah standar tangible. Sebelum memasuki materi, perkenalkan saya Rizky Amelia bertugas sebagai moderator dari kelompok 6 yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun kelompok saya adalah Susanti dan Dewi Damayanti. Baiklah, saya akan membacakan materi. Adapun pokok materi atau pokok pembahasan dari materi kami yaitu: pertama, pengertian pelayanan prima; kedua, konsep dasar dari pelayanan prima; ketiga, pentingnya pelayanan; keempat, standar tangible dalam pelayanan prima; dan yang terakhir, penerapan standar tangible. Untuk materi pertama, yaitu pengertian pelayanan prima, akan saya bahas secara singkat. Seperti yang kita ketahui, pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan apa yang diperlukan oleh orang lain. Maka, pelayanan prima ini adalah pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. Sehingga, dalam pelayanan prima terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pelayanan dan kualitas. Terutama dalam industri perbankan, yang merupakan sebuah industri yang bergerak di bidang jasa. Karena industri jasa harus berorientasi kepada kebutuhan pasar, di mana konsep pelayanan prima adalah kunci sukses bagi perusahaan yang bergerak di bidang ini. Maka dari itu, diharapkan adanya kelancaran dalam proses pemasaran sebuah bank. Selanjutnya, dimensi kualitas layanan. 1. Tangible atau bukti fisik, yaitu berupa penampilan fasilitas fisik, peralatan, pegawai, dan material yang dipasang. 2. Reliability atau kehandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan dengan handal dan akurat. Ketiga, responsiveness atau daya tanggap, yaitu kesadaran dan keinginan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. 4. Assurance atau kepastian, yaitu pengetahuan, sopan santun, dan kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan. Dan yang terakhir, empathy atau empati, yaitu kepedulian dan perhatian secara pribadi yang diberikan kepada pelanggan. 2. Konsep dasar pelayanan prima. 1. Kemampuan atau ability. Kemampuan tertentu yang meliputi kemampuan kerja di bidang kerja yang ditekuni yang dibutuhkan untuk menunjang program layanan prima atau excellent service, seperti melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi, dan menggunakan humas sebagai alat untuk membina hubungan ke dalam dan keluar organisasi atau perusahaan. 2. Sikap atau attitude, perilaku tertentu yang harus ditonjolkan ketika berhadapan dengan pelanggan. 3. Penampilan atau appearance, penampilan fisik ataupun non-fisik yang merefleksikan kredibilitas kepada pelanggan. 4. Perhatian atau attention, kepedulian penuh terhadap pelanggan yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun memahami saran dan kritiknya. 5. Tindakan atau action, kegiatan nyata yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. 6. Tanggung jawab, accountability, yaitu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai bentuk kepedulian
untuk meminimalkan ketidakpuasan pelanggan. 3. Pentingnya pelayanan. Menurut Alan, penting untuk dapat dilakukan upaya perbaikan meningkatkan sistem kualitas layanan bagi keberlangsungan bisnis. Dengan adanya kualitas layanan yang baik, nilai yang dihantarkan kepada nasabah menjadi lebih positif dan akan memberikan kepuasan kepada nasabah maupun konsumen. Suatu pelayanan akan terbentuk karena adanya proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia layanan kepada pihak yang dilayani. Dalam hal layanan diberikan karena tujuan komersial. Satu pihak akan menyediakan layanan bagi pihak lain bila pihak lain tersebut bersedia untuk membayar. Yang keempat, ada standar tangible. Tangible atau bukti fisik adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah. Dan hal tersebut merupakan hal yang konkret. Artinya, kualitas tersebut dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh pelanggan atau nasabah. Tangible berkenaan dengan penampilan fisik fasilitas layanan, peralatan, atau perlengkapan, sumber daya manusia, dan materi komunikasi perusahaan. Hal ini berkaitan dengan hal-hal yang terlihat dalam pelayanan seperti fasilitas ruang tunggu, sarana, dan prasarana, serta kemudahan informasi yang bisa didapatkan masyarakat dari fasilitas yang ada. Kenyamanan pelanggan atau nasabah adalah bagian penting dari pelayanan. Tentunya semakin baik fasilitas fisik tersebut dan dapat diandalkan menurut persepsi penggunaan layanan, maka akan mempengaruhi. Selanjutnya, indikator standar tangible. Menurut Zaidham, yang pertama ada kenyamanan tempat melakukan transaksi, yang kedua kerapian penampilan maupun keramahan karyawan dalam melayani, yang ketiga kebersihan yang selalu terjaga. Sedangkan menurut Tejiptono, yang pertama fasilitas fisik dan perlengkapan, yang kedua pegawai, yang ketiga sarana komunikasi. 5. Penerapan standar tangible. Tersedianya fasilitas fisik, perlengkapan, dan sarana komunikasi yang di dalamnya meliputi penampilan fasilitas fisik seperti gedung dan ruangan, tersedianya tempat parkiran, kebersihan, kerapian, dan kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi, dan penampilan karyawan yang menjadi daya tarik dari kepuasan nasabah itu sendiri. Kualitas pelayanan bank diberikan kepada nasabah untuk memenuhi harapan nasabah dengan menyediakan produk jasa dan pelayanan pada tingkat harga. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa, yang meliputi fasilitas fisik seperti gedung, gudang, dan lainnya sebagainya. Peralatan dan peralatan yang dipergunakan atau teknologi serta penampilan pegawai, penataan dan perawatan infrastruktur menjadi tanggung jawab bersama, dan memang harus demikian karena bagaimanapun juga faktor tangible seperti ini meskipun kelihatannya sederhana tetapi dapat mempengaruhi kepuasan nasabah. Berikut ada sedikit cuplikan video yang menggambarkan bagaimana standar tangible yang sudah dilaksanakan di bank syariah. 세상에 망설이 그 부정하게 커버린 걸칫거리 outsider 걸음걸이 옷차림 이어폰 넘어 playlist 음악까지 다 minor 넌 빠르지 널 꿈꾸게 위 환한 빛 조명이 어딜 비추는지 내려도 전이 결국 알게 되길 더 원해 난 네
Dalam menyelesaikan layanan, pihak penyedia dan memberikan layanan harus selalu berupaya untuk mengacu kepada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan konsumen atau kepuasan pelanggan. Sebagai pihak yang melayani, tidak akan mengetahui apakah nasabah yang kita layani puas atau tidak, karena yang dapat merasakan kepuasan yang diperoleh oleh para nasabah itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas pelayanan, kecepatan, ketepatan, dan keramahan. Salah satu cara pengukuran kualitas layanan yang sering digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan adalah salah satunya dengan metode pengukuran tangible. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Selanjutnya akan kita lanjutkan diskusi atau tanya jawab di Zoom. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.